Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Galatia. Mari saya mengajak saudara-saudara semua untuk membuka kitab Galatia. Galatia 2. Kita akan baca ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-17. Sampai 16 saja, sampai 16. Galatia 2 ayat 11 sampai ke 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Paulus bertentangan dengan Petrus dan yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran, kami adalah orang-orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini yang akan kita bahas dengan tema hidup oleh iman dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, hidup oleh iman dalam Yesus Kristus. 2 minggu yang lalu kita membahas tentang Galatia 2 ini, kita melihat Petrus atau Kefas di dalam ayat 11. Dia ke Antiokhia, ketemu orang-orang non-Yahudi. Awalnya duduk makan. Kita ingat lagi kepada Kisah Rasul 15 yang kita bahas waktu itu, bahwa mereka sudah bersepakat keselamatan tuh hanya karena percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus. Dan Kefas atau Petrus, dia pun yang berbicara bahkan untuk menegaskan persepakatan tersebut. Tapi ternyata waktu dia pergi ke Antiokhia, apa yang terjadi? Dia ternyata duduk makan sama orang non-Yahudi. Itu sebenarnya benar. Tapi ketika orang-orang Yahudi dari kalangan Yakobus, di situ ada ya, dari kalangan Yakobus datang ke tempat tersebut, ia takut sama mereka. Lalu ia cabut. Dan karena dia adalah seorang pemimpin, dia mempengaruhi kepada yang lain. Yang lain jadi ikutan cabut, termasuk salah satu yang cabut adalah Barnabas, yang kita tahu adalah rekan sepelayanannya Paulus. Jadi di sini pengaruh dari Petrus ini sangat luar biasa, sehingga Paulus memberi teguran. Kamu Yahudi, kamu hidup kafir, terus kamu ngajarin orang hidup seperti orang Yahudi bagaimana? Tidak mungkin. Itu adalah sebuah ibarat. Kamu katanya sudah percaya kepada Kristus. Kamu katanya sudah percaya bahwa diselamatkan oleh karena iman. Seperti yang mereka sepakati di dalam Kisah Para Rasul 15. Kamu percaya itu, percaya kepada Injil. Tapi kamu hidup dengan cara percaya kepada Taurat. Lalu gimana kamu ngajarin orang hidup dalam Injil, tapi kamu sendiri berlaku Taurat? Itu sebenarnya logika yang mau dipakai oleh Paulus kepada Petrus. Nah, itu ayat 14 kan, kamu Yahudi, hidup kafir. Gimana kamu mau suruh orang hidup Yahudi? Nggak bisa. Kamu adalah orang-orang yang katanya hidup dalam iman, tapi ternyata cara hidupmu adalah seperti cara hidup orang yang pakai Taurat. Bagaimana mungkin kamu bisa suruh orang hidup dalam Injil? Kamu membuat mereka hidup dalam Taurat dengan demikian. Jadi di sini ada sebuah hal yang harus diperhatikan tentang mengajar dan tentang berperilaku. Sekali lagi, di sini ada 2 hal yang harus diperhatikan yang ditekankan oleh Paulus. Mengajar apa, berperilaku apa. Keduanya harus sinkron. Petrus berarti dengan demikian kita bisa melihat juga
pergumulan atau mungkin peningkatan imannya Petrus ya. Bahwa dia pun ternyata untuk bisa memasukkan Injil dalam hidupnya juga penuh perjuangan. Untuk mengerti, mendengarkan ini mungkin saudara mengerti. Tapi memperlakukan dalam hidup kita, apakah bisa? Ternyata Petrus, ingat Petrus aja, Paulus bilang loh ayat 11. Petrus ngapain? Iya apa? Iya salah. Ingat ya, iya salah. Oke? Iya salah. Petrus salah. Maka sekarang di sini sebenarnya kita harus fair-fairan. Kalau kita mau hidup secara Taurat, dan kita yang mau kita omongin adalah Taurat, dan kita menghidupi Taurat, ya silakan. Tapi kalau Anda bilang Anda Injil, hidup berdasarkan kasih karunia Allah, tapi ternyata perilaku Anda adalah perilaku Taurat, ya jangan ajarin orang hidup dalam Injil, penuh kepalsuan. Makanya Paulus bilang orang seperti itu adalah munafik. Bilangnya apa, berlakunya apa. Bilangnya apa, berlakunya apa. Perhatikan ayat 15. Kita langsung ke ayat 15. Di sini 15 perhatikan. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Ini masuk ke dalam pola pikir. Pola pikir yang dimiliki oleh orang Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Bayangkan ya, di sini ada sebuah trademark. Orang Yahudi, orang lain, orang berdosa. Perhatikan tuh ya, orang Yahudi. Orang berdosa adalah orang dari bangsa-bangsa lain. Di saat itu memang kita harus lihat, buat pemikiran orang Yahudi, orang di luar bangsa Yahudi, non-Yahudi, itu memang orang yang berdosa. Sehingga mereka tidak boleh bersekutu. Itulah yang ada juga di dalam pemikirannya Petrus. Mereka angkat kaki, makanya. Makanya sebenarnya, cara hidup Taurat ini, yang disalah mengerti oleh orang-orang ini, menimbulkan apa? Menimbulkan pengkategorian berdasarkan manusia. Yaitu apa? Pengkategorian si kudus dan si celak. Atau si kudus dan si orang berdosa. Yahudi ini masuk kepada orang yang kudus, sedangkan orang-orang non-Yahudi adalah orang celak, orang berdosa. Pengkategorian. Ini terjadi dari kapan? Mulai dari kapan? Dari perjanjian lama. Ini bukan hal baru di dalam perjanjian baru. Sekali lagi, ini terjadi kapan? Dari perjanjian lama. Pengkategorian ini sudah terjadi dari perjanjian lama. Sehingga ada muncul kaum superior dan inferior. Kaum superior di dalam ayat 15 ditekankan berdasarkan jasmani atau darah, keturunan. Oke? Karena di sini disebutkan keturunan Yahudi dan bangsa lain. Asal kamu Yahudi, asal kita Yahudi, kita adalah umat pilihan. Asal kita dari suku apa? Asal dari bangsa Yahudi, kita adalah umat pilihan. Itulah paradigmanya. Makanya mereka tidak boleh bergaul dengan bangsa-bangsa lain, dengan suku-suku lain. Nah, inilah yang salah diadopsi oleh orang Yahudi sampai detik ini. Dari zaman PL masuk ke dalam kisah Galatia. Kisah Galatia kan di perjanjian baru. Cerita ini, pemikiran ini masuk juga ke mereka. Dan masuk juga kemana? Ke gereja-gereja sampai hari ini. Banyak yang bilang di antara kita sudah hidup berdasarkan kasih karunia. Tapi berapa banyak yang setiap kita punya stigma kategori rohani tersebut. Berapa banyak di antara kita yang punya stigma kategori rohani? Berdosa dan celak. Orang kudus dan orang tercela. Kita akan bilang kepada ada orang-orang yang merasa dirinya kudus akan bilang kepada orang-orang celak, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu kurang berdoa. Kamu segala macam seperti itu. Jadinya lihat, hukum Taurat dipakai menjadi alat untuk mendapatkan atau achieve sesuatu. Apakah itu fungsi dari hukum Allah?
Nah, ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Apakah itu fungsi dari hukum Allah? Nah, saudara-saudara, jadi kita mesti melihat ada dua sisi ekstrim ini. Kategori manusia, yaitu apa? Si orang kudus dan si orang tercela. Kalau kita masih menganggap kita yang lebih rajin baca Alkitab, lebih rajin berdoa, lebih sering ke gereja, hati-hati dengan paradigma ini. Inilah yang terkena. Pertama, makanya orang-orang yang kena hal-hal seperti ini, yang pertama-tama kan pasti ahli Taurat dan orang Farisi. Baru nanti orang-orang Yahudi yang lain. Ini pasti terkena sama mereka. Makanya kita harus hati-hati dengan sebuah kebiasaan bergaul dengan firman Tuhan, tapi kita salah mengerti. Yang akibatnya pengkategorian kudus dan bercela dengan kategori yang kita buat. Coba deh pikir, semua kita udah pernah melakukan itu. Gak mungkin diantara kita tidak melakukan itu. Saya mau tanya, apa yang tersemat dalam hati kita ketika kita mengkategorikan orang lain di luar kita? Biasanya kita akan mengkategorikan mereka adalah cela atau orang berdosa. Biasanya kita lihat berdasarkan apa? Perbuatan, bukan? Achievement, bukan? Inilah manusia. Performa dikaitkan dengan keberdosaan. Performa dikaitkan dengan kekudusan. Kalau kita lihat kekudusan status, apa hubungannya sama performa? Ada yang ingat kasus salah satu orang yang sedang dipenjara dan dapat beasiswa S2 teologi? Semua pasti tahu. Ya. Coba saudara-saudara pikir baik-baik. Dia posisinya di mana? Statusnya ada di mana? Statusnya apa? Terpidana. Statusnya kita harus ngerti. Tapi dia kuliah teologi. Beasiswa. Sepintar apapun dia tetap di penjara. Dia tetap narapidana. Ngerti nggak? Mau dia bisakah narapidana dengan status itu terus kita anggap mereka suci karena perbuatan? Bisa aja. Contoh banyak banget kan orang-orang yang ditembak mati karena kasus narkoba, terus mereka tiba-tiba percaya Tuhan, terus mereka nyanyi-nyanyi, terus katanya dia percaya Tuhan, ditembak mati dia nyanyi-nyanyi tentang Tuhan. Anda tahu dari mana dia bertobat? Jangan-jangan Anda benci kepada si beasiswa itu karena kelakuannya, sehingga sebaik apapun yang dia lakukan tidak mempengaruhi paradigma Anda. Saya nggak bilang dia benar. Saya tidak sedang bilang dia benar atau salah, tapi saya sedang menggambarkan sebuah performa dari seseorang, dia punya hal seperti apa, itu akan mempengaruhi cara kita memandang dia. Ada kan kasus waktu beberapa tahun lalu, pengedar, terus dia nyanyi-nyanyi How Great Thou Art atau apa gitu, sebelum tembak mati, terus semuanya iba kan? Bener gak? Ada kasusnya, gue lupa siapa. Tapi bagaimana yang kuliah S2 teologi itu? Apa bedanya? Bagaimana Anda tahu dia bertobat gara-gara nyanyi How Great Thou Art? Apa bukti dia bertobat? How Great Thou Art? Itulah manusia. Kalau udah suka, dia akan pandang orang itu kudus. Kalau udah gak suka, sebaik apapun, berdosa. Berarti pandangannya apa? Sebenarnya penilaian berdosa atau tidak, penilaian selera, bukan penilaian Tuhan. Nah, makanya selera memandang orang lain dan menghakimi orang lain itu bisa menghasilkan tindakan yang tidak tepat kepada orang lain juga. Kita jadi melihat orang lain seperti apa. Jadinya kita, kalau kita berdosa, kita baik-baik saja, terus orang lain kayaknya gimana? Kamu sih tidak bertobat, kamu sih tidak ini. Sekali lagi, kalau kita bilang kita hidup di dalam Injil, apakah kita sebaiknya hidup dengan cara seperti itu? Jawab saya, seharusnya tidak.
Kita harusnya hidup dengan cara seperti Alkitab menerangkan seperti apa. Jangan memandang orang pertama berdasarkan performa, kedua berdasarkan selera. Ingat, performa dia di hadapan Tuhan, selera diri kita kepada dia di hadapan Tuhan pun itu tidak mempengaruhi status dia di hadapan Tuhan. Memang statusnya apa? Baca ayat 16. Status semua manusia apa? Kita lihat langsung ke ayat 16. 16 ngomong apa? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sampai situ dulu. Ayat 15, 16. Kalau kita baca gandengan, ayat 15 dibalas dengan ayat 16. Iya atau tidak? 15 ngomong, menurut kelahiran kami orang Yahudi dan orang berdosa adalah orang-orang dari bangsa lain. Ayat 16 Paulus bilang apa? Tidak seorang pun dibenarkan, termasuk orang Yahudi. Tidak dibenarkan. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini adalah pandangan yang sangat jelas dari Paulus, dari Injil juga. Jadi apa? Status, kelahiran, selera tidak mempengaruhi bagaimana Allah memandang manusia. Apa yang dipandang Allah terhadap manusia? Apa hasil pemandangannya? Bahwa manusia tidak ada yang benar. Bahwa manusia semua berdosa. Bahwa manusia semua butuh anugerah Allah. Ini yang harus sama-sama kita pikirkan. Semua manusia butuh anugerah Allah. Makanya dari ayat 16 ini ada dua hal yang ingin saya coba dalami di bagian ini. Yang pertama, status kewarganegaraan tidak sama dengan status hukum di mata Allah. Sekali lagi, status kewarganegaraan itu tidak sama dengan status hukum di mata Allah. Kewarganegaraan Yahudi maupun kewarganegaraan bangsa lain, status hukum di mata Allah apa? Orang berdosa, orang tidak benar. Sebelum kita melihat orang lain tidak benar, saya mau semuanya ambil handphonenya coba. Coba ambil handphone kalian. Buka kamera, pakai kamera depan. Lihat baik-baik siapa yang ada di situ. Dan ngomong sama orang yang ada di kamera itu, kamu orang berdosa. Siapa yang ada di situ? Muka Anda. Semua kita adalah orang berdosa, tidak ada yang tidak. Makanya kita mau lihat, kita tidak benar oleh karena uang, kita tidak benar oleh karena kewarganegaraan, kita tidak benar karena performa, kita tidak benar oleh karena kebaikan atau apapun. Karena apa? Status kita di hadapan Allah, semua manusia sama statusnya. Apa statusnya? Berdosa. Kita tidak benar di hadapan Allah. Dan ini adalah sebuah keadaan yang mengerikan. Karena apa? Allah tidak mungkin menghakimi yang berdosa. Tidak mungkin tidak menghakimi yang berdosa. Semua orang berdosa pasti dihakimi. Ini adalah status yang sangat mengerikan bagi kita semua. Sengeri apapun kau sama hidup, harusnya kita lebih ngeri kalau status kita ini tidak diubahkan oleh Tuhan. Sekali lagi ya, sengeri apapun kita sama hidup ini, akan lebih ngeri kalau status ini tidak diubah oleh Tuhan. Kalau kita baik, kalau kita punya hal-hal yang baik dalam diri kita, tapi status kita adalah tetap orang tidak benar, buat apa semuanya? Benar-benar buat apa semuanya? Buat apa keyahudian itu? Buat apa orang Yahudi ada hukum Taurat bahkan? Buat apa? Buat apa engkau duduk di gereja dan merasa akrab dengan firman Tuhan? Buat apa? Kalau status tidak diubah